Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Ya, Bapak harap kalian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, khususnya pada pencemaran udara. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang pencemaran air, betul. Sekarang kita akan belajar tentang pencemaran udara. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa pada komponen abiotik untuk di ekosistem itu terdiri dari apa saja anak-anak? Salah satunya yaitu ada air, terus ada apa lagi? udara, Nanti ada udara, terus selanjutnya ada tanah. Nah, untuk pencemaran lingkungan sendiri nanti kita akan belajar tentang pencemaran pada air, terus ada juga udara dan juga pada tanah. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan khususnya pada pencemaran udara. Oke anak, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa bumi terdiri dari 20% udara. Jadi di bumi, untuk udara sendiri merupakan penyusun utama daripada bumi. Seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu membutuhkan apa? Membutuhkan udara. Karena di udara kita bisa dapat apa? Oksigen. Oksigen itu gunanya untuk kita menghasilkan energi dengan cara memecah glukosa. Ya, jadi seperti pada umumnya kalau di tubuh kita ada pembakaran atau metabolisme, begitupun halnya pada aktivitas kita sebagai manusia. Itu akan menghasilkan pembakaran. Pembakaran itu akan kita keluarkan dalam bentuk apa? CO2 atau karbon dioksida ataupun CO atau apa? Karbon monoksida. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran udara, khususnya yang pertama ada pada definisi. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam pencemaran udara. Terus yang ketiga kita akan belajar tentang penyebab pencemaran udara. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pencemaran udara, dampaknya itu kayak gimana sih bagi lingkungan atau ekosistem bumi yang kita tinggali. Oke, pertama kita akan belajar tentang definisi pencemaran udara. Seperti yang kalian ketahui bahwa aktivitas manusia sangatlah mempengaruhi bagi ekosistem yang kita tinggali sekarang ini. Otomatis apa? Otomatis memberi dampak. Nah, dampak yang kita timbulkan tersebut apabila masih bisa ditolerir oleh lingkungan, seperti kita menghasilkan karbon dioksida, itu kan nanti juga diperlukan untuk apa? Untuk tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Nah, tapi karena seperti kita ketahui bahwa semakin lama semakin lahan hijau ataupun tanaman semakin sedikit, jadi otomatis karbon dioksida yang kita keluarkan tidak bisa diolah oleh lingkungan, sehingga terjadi penumpukan atau zat-zat yang lain juga ada yang mencemari udara anak-anak. Jadi di sini definisi pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang tidak sesuai. Seperti yang kalian sudah ketahui kan sebelumnya, untuk pencemaran berarti kadar batasnya sudah melebihi batas ambang normal, jadi sudah jumlahnya tidak sesuai. Dan sudah, kalau pada air kan ada makhluk hidup, terus ada zat, juga ada komponen ataupun bahan yang mencemari. Kalau pada udara yang mencemari adalah apa? Senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi. Jadi kan nggak mungkin misalnya ada sampah ngambang di angkasa, kan nggak mungkin. Jadi udara yang tercemar berarti bukan udara yang ada sampahnya, tapi udara yang ada senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik dan juga biologisnya. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara itu ada dibagi dua anak-anak. Yang pertama ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Yang pencemaran udara primer itu disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya yaitu peningkatan kadar CO2 atau karbon dioksida karena pembakaran manusia. Nah, dari aktivitas kegiatan misalnya pabrik ataupun misalnya dari penggunaan AC seperti itulah, itu nanti akan mempengaruhi langsung. Jadi begitu terdampak langsung, itu namanya pencemaran udara primer. Sedangkan kalau untuk yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Itu berarti disebabkan reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer, jadi lebih kompleks anak-anak. Nah, contohnya di sini adalah rusaknya ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung CFC di udara.
pembahasan ozon nanti kita akan belajar lagi di bab selanjutnya. Kita akan belajar tentang lapisan-lapisan atmosfer. Nah, nanti kita tahu ozon itu berada di lapisan mana dan fungsinya apa anak-anak kira-kira. Kalau kalian belajar dari SD dulu, ozon gunanya untuk melindungi bumi daripada sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Jadi apabila di sini kan kalau untuk pencemaran udara sekunder kan itu terjadi karena reaksi antara substansi-substansi, jadi tidak langsung berefek kepada lingkungan atau udara, tapi dia ada reaksinya sehingga nanti akhirnya reaksi kimia tersebut memicu untuk CFC itu akan memicu untuk ozon rusak ataupun berlubang seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab pencemaran udara yang pertama ada aktivitas alam. Aktivitas alam itu berarti yang pertama ada kotoran-kotoran hewan ternak. Nah, terus yang kedua ada bencana alam, yang ketiga ada kebakaran hutan. Nah, kotoran-kotoran hewan ternak itu yang seperti kalian ketahui bahwa misalnya kalian lewat di kandang ternak, misalnya kandang ayam seperti itu kan gimana? Bau enggak? Pasti baunya sangat menyengat sekali. Nah, itu di dalam kotoran itu mengandung metana atau gas senyawa metana, itu bersifat keras anak-anak. Nah, senyawa metana tersebut akan dia naik ke udara, terus akhirnya meningkatkan suhu bumi karena efek rumah kaca. Nah, itu nanti kita akan belajar pada dampaknya. Salah satunya adalah efek rumah kaca. Nah, karena dia menghalangi daripada panas bumi untuk keluar, akhirnya terjadi pemanasan global atau global warming. Terus bencana alam anak-anak. Kalau bencana alam berarti seperti contohnya gunung meletus. Nah, gunung meletus itu kan seperti kalian ketahui bahwa pada saat gunung meletus itu ada salah satunya ada abu. Misalnya kalau kalian yang rumahnya dekat dengan Gunung Merapi, terus kemarin ada peristiwa meletus itu ternyata kan ada hujan abu kan. Nah, itu salah satu daripada pencemaran udara karena kan untuk abu tersebut langsung keluar dan langsung mencemari udara di sekitarnya. Nah, terus untuk abu vulkanik tersebut akhirnya mencemari udara, terus berbahaya bagi kesehatan tanaman. Nah, kesehatan di sini kan berarti kesehatan Berarti kalau seperti itu kalau terhidup gimana? Misalnya kalian, cara gampangnya gini aja, misalnya kalian lagi bakar sampah, itu karena asap aja udah sesek banget kan. Apalagi kalau misalnya itu abu vulkanik, nah itu pasti lebih, bahkan bisa kalau misalnya nggak pakai masker itu nanti gimana paru-parunya? Ada pengendapan kan di dalam paru-paru. Terus tanaman juga kena dampaknya karena ini salah satunya nanti dampaknya adalah muncul ada hujan asam karena abu vulkanik tersebut memicu reaksi pada atmosfer bumi. Terus yang ketiga kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini berarti kan menghasilkan asap. Asap itu salah satunya mengandung CO2. Jadi CO2-nya kan itu kalau misalnya kebakaran hutan yang hebat kan pasti asapnya banyak banget itu, yang akhirnya akan mencemari udara dan tentu berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang selanjutnya penyebab pencemaran udara adalah aktivitas manusia. Seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya bahwa definisi pencemaran salah satunya adalah dampak dari ulah manusia. Kalau pada air utamanya pada manusia yang melakukan pencemaran. Tapi kalau di udara ada salah satunya yang tadi kan kita belajar ada alam. Sekarang ada aktivitas manusia juga yang mempengaruhi, yaitu yang pertama yaitu pembakaran sampah. Nah, pembakaran sampah ini meskipun kelihatannya kecil, tapi bayangkan satu rumah saja misalnya membakar sampah berapa kali dalam satu minggu. Katakanlah misalnya 2 kali atau sampai 3 kali. Dikali satu RT, satu RW, bahkan satu desa. Kalian bisa bandingkan sendiri apabila sampah-sampah ini tidak diolah sebagaimana mestinya. Padahal kita kemarin kan belajar tentang 4R. Ada reuse, ada recycle, ada reduce, dan juga ada replace. Nah, apabila sampah tersebut tidak diolah dengan baik atau kita tidak memanfaatkan prinsip 4R, maka sampah otomatis langsung dibakarkan. Nah, itu akan terjadi pencemaran udara anak-anak di situ. Terus yang kedua ada asap industri atau asap dari Dari cerobong pabrik seperti itulah. Itu juga kan pabrik selain dia ada limbah cair juga ada limbah padat, salah satunya juga ada limbah udara. Nah, limbah udara itu tersebut juga akan mencemari untuk udara. Terus yang ketiga adalah asap kendaraan. Nah, asap kendaraan untuk sekarang mungkin untuk kendaraan-kendaraan kan harus melalui uji emisi atau gas buang. Jadi ada standarnya. Tapi misalnya gas buangnya itu sudah diminimalisir, kan tetap ada gas buang yang berbahaya untuk
lingkungan. Tapi kan penggunaan otomatis kan sekarang motor semakin banyak. Kalian di rumah aja berapa punya motor? Pasti rata-rata di sini yang punya motor di rumah lebih dari satu kan. Nah itu kalau misalnya dipakai setiap hari, pasti itu akan beresiko untuk apa? Menjadi faktor untuk penyebab pencemaran udara. Terus yang keempat, asap rokok. Nah asap rokok juga ini selain dia berdampak pada kesehatan secara langsung bagi orang di sekitarnya, juga dia berdampak pada apa? Pada lingkungan juga anak-anak, karena di asap rokok tersebut ada karbon dioksida dan juga ada karbon monoksida atau CO seperti itu. Terus yang kelima adalah CFC. CFC ini ada di mana anak-anak? CFC itu ada di freezer, terus atau kulkas, terus juga ada di AC atau. Nah, pada alat-alat tersebut CFC itu kan digunakan untuk pendingin, tapi untuk beberapa sekarang, untuk yang sekarang ini beberapa industri atau produsen daripada kulkas maupun pada AC tersebut sudah mengganti atau meminimalisir penggunaan CFC. Biasanya kalau pada kulkas kalian akan lihat ada tulisan non CFC lah. Itu non CFC itu akan dia sangat berpengaruh apabila penggunaan terus menerus, maka dia akan berdampak pada apa tadi yang pertama, pada lubangnya lapisan ozon karena ada reaksi kimia daripada CFC dengan lapisan ozon. Oke, sekarang dampak bagi kesehatan, dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Yang pertama yaitu menimbulkan ISPA, yang kedua adalah emfisema. Menimbulkan ISPA. ISPA itu adalah kependekan daripada infeksi saluran pernapasan. Nah, itu terjadi karena apa? Karena endapan logam dalam udara pada paru-paru yang menimbulkan iritasi anak-anak. Jadi seperti kalian ketahui kan tadi ada beberapa faktor, salah satunya apa? Ada dari pabrik, terus juga ada dari pada abu vulkanik dari bencana alam misalnya gunung meletus. Nah, itu bisa ada endapan-endapan senyawa-senyawa yang harusnya itu berat, tapi karena dia di situ ada proses sehingga dia bisa tercampur atau dia bisa mengkontaminasi daripada udara. Lah itu apabila terhirup oleh manusia itu akan terjadi endapan anak-anak di dalam paru-parunya. Jadi tidak terlihat tapi nanti tahu-tahu sudah menumpuk di dalam paru-paru kalian seperti itu. Lah itu akan menimbulkan iritasi atau nanti bisa berdampak secara dampak kepanjangannya akan sampai pada misalnya pada kanker paru-paru seperti itu. Terus ada emfisema anak-anak. Lah kalau emfisema ini adalah kesulitan pengangkutan O2 atau oksigen. Nah untuk proses daripada aktivitas manusia kan salah satunya ada karbon dioksida atau CO2 dan juga ada karbon monoksida atau CO. Nah kalau untuk CO2 masih bisa disaring oleh tumbuhan. Oleh tumbuhan itu nanti akhirnya melalui fotosintesis akhirnya menghasilkan oksigen. Tapi sedangkan untuk karbon monoksida itu akan terjadi kalau dia terlalu banyak di udara. Itu akibatnya gimana? Akibatnya oksigen itu akan sulit diikat. Nah, nanti kalian akan belajar lagi itu pada saat kelas 8 nanti kalian akan belajar pada proses pernapasan manusia. Lah di situ akan terjadi proses yaitu pengangkutan oksigen oleh darah. Terus pada emfisema tersebut oksigen kan kalau pada orang yang normal oksigen itu bisa diangkut apa? Hemoglobin dalam sel darah merah. Tapi kalau pada emfisema ini karena terlalu banyak karbon monoksida pada udara, akhirnya oksigen susah diikat dalam darah sehingga terjadi kesulitan pengangkutan oksigen atau O2. Oke, selanjutnya pada dampak pencemaran udara bagi tumbuhan, yaitu yang pertama, kan kalian tadi kita sudah bahas bahwa pada saat terjadi bencana alam atau abu vulkanik itu kan akan terjadi apa? Abunya akan mengkontaminasi daripada udara di sekitarnya. Nah itu akhirnya udara tercemar. Terus akhirnya apa? Abu-abu tersebut akan bereaksi dengan atmosfer bumi sehingga akan terjadi hujan asam. Nah hujan asam itu mengandung sulfur anak-anak. Nah sulfur ini sangat keras sekali apabila terkena pada tanaman atau sel pada makhluk hidup itu akan panas. Terus kalau pada tumbuhan kan tumbuhan nggak bisa bergerak secara spontan seperti pada hewan ataupun manusia. Nah dia tentunya akan terkena hujan asam tersebut akan langsung mati anak-anak. Jadi selain kalau kalian pada saat terjadi gunung meletus tersebut kan itu bukan hanya kalau kalian lihat kan bukan seperti hanya karena tumbuhannya itu karena dia berat karena abu, tapi juga apabila ada hujan
itu juga nanti tumbuhan-tumbuhan itu akan layu ataupun hampir mati seperti itu. Jadi bukan karena tertutup abu yang sangat berat terus akhirnya dia roboh, tapi juga karena apabila hujan itu akan mengandung sulfur atau hujan asam sehingga tanaman tersebut akan mati. Yang terus dampak selanjutnya ada dampak efek rumah kaca. Lah, efek rumah kaca, kalian tahu nggak efek rumah kaca itu apa sebelumnya? Nah, rumah kaca itu seperti pada gambar ini. Nah, rumah kaca itu di situ kalian bayangin kalian di suatu ruangan yang di situ terpapar sinar matahari tapi tidak ada sirkulasi udaranya, gimana? Kira-kira pasti sangat panas sekali kan? Ya, ungkap bisa. Nah, itu kalian kan akan panas sekali di situ. Nah, itu adalah namanya efek rumah kaca, anak-anak. Jadi itu terjadi jika CO2 atau karbon dioksida dan karbon monoksida atau CO membentuk lapisan yang menahan panas bumi keluar. Karena dia apa? Karena dia akan mengontaminasi atmosfer. Jadi dia terkumpul di udara. Kalau CO2 mungkin masih bisa dibantu tumbuhan untuk dirubah jadi oksigen, tapi karbon dioksida ini jadi PR besar untuk lingkungan. Jadi sehingga apa? Panas bumi tidak bisa keluar. Nah, padahal panas bumi itu akan ada terus, anak-anak, akan misalnya dari aktivitas manusia, juga dari aktivitas alam, misalnya gunung meletus itu pasti akan mengeluarkan panas. Nah, kalian bayangin di dalam itu panas sekali, tapi sudah begitu dari luar ada sinar matahari, tapi ternyata panasnya itu tidak bisa dilepaskan oleh bumi kita karena di atmosfer itu sudah terperangkap oleh CO2 dan karbon monoksida, sehingga sehingga terjadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca tentunya akan berefek pada pemanasan global atau global warming. Terus selanjutnya yaitu rusaknya lapisan ozon. Nah, rusaknya lapisan ozon berarti berkaitan erat dengan CFC yang berasal dari freezer atau kulkas dan juga AC. Nah, CFC itu yang di atmosfer itu akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Akhirnya lapisan ozon tersebut berlubang karena karena lapisannya itu rusak karena dia terkontaminasi bereaksi kimia dengan CFC, sehingga sehingga sinar UV dari matahari akan tembus. Nah, UV ini sangat berbahaya, anak-anak. Ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, sebelumnya kan kalau ada ozon, fungsi ozon itu untuk melindungi bumi daripada sinar ultraviolet yang dihasilkan dari matahari. Nah, misalnya kalian hujan membawa payung. Lah, payung itu kalian bayangkan sebagai lapisan ozon. Lah, hujan itu sebagai ultraviolet. Kalau misalnya payung kalian berlubang ataupun kalian malah nggak ada payung, nggak bawa payung, gimana? Pasti basah kan? Seperti halnya pada bumi, apabila bumi tersinari oleh sinar matahari yang mengandung ultraviolet tapi nggak ada lapisan ozon ataupun lapisan ozon tersebut sudah berlubang. Nah, itu akan akhirnya ultraviolet akan bebas masuk ke dalam bumi sehingga menghasilkan manusia akan terkena kanker, anak-anak. Salah satunya kanker kulit seperti itu. Oke, anak-anak, kita sudah di akhir untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa kalian langsung tanyakan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tugas kalian silakan nanti dipersiapkan ya. Untuk tugas Reus kemarin itu dipersiapkan sekreatif mungkin, semaksimal mungkin, gimana kalian kreatifnya kalian. Bapak nanti pengen lihat pada pertemuan berikutnya. Oke, Bapak akhiri. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.